Foodies, pesen soto emang paling cepet ya raciknya. Tinggal masukin isian ke mangkok terus disiram deh tuh kuahnya. Tapi soto yang satu ini agak lain nih. Bukannya disiram kuah tapi isiannya justru dioseng dulu. Aduh, itu maksudnya biar apa sih Pak? Jadi penisirin kan? Yuk kita tanya aja langsung sama bapaknya. Ini mau bikin oseng daging. Oseng daging. Terlebih dahulu pakai ini dulu nih. Cabai sama bawang. Jadi Foodies ini bumbunya buat bikin daging. Ditumis dulu. Kita tumis dulu, digoreng. Wih, ternyata kalau dioseng begini aromanya jadi lebih harum semerbak Foodies. Aroma ini bukan cuma dari cabai dan bawang, tapi sebelumnya daging sapinya sudah direbus dengan aneka bumbu dan rempah. Makin jos lagi nih, osengannya juga ditambahin kuah kaldu. Duh, kebayang ya gurihnya, mantap. Ini emang berdiri dari sejak kapan sih Pak? Tahun 85-87 lah. 85-87? Iya dulu lagi, baru lulus sekolah sanawiyah saya waktu itu. Ternyata udah lama banget Foodies dari 85-87. Ikut orang dulu, ikut orang dulu. Iya. Flashback dikit ya Foodies, berawal bekerja di tempat orang, akhirnya Pak Amil memutuskan untuk membuka usaha sendiri dan membuat inovasi soto oseng. Nah sekarang lihat sendiri kan, rame dan antri dong yang beli. Bahkan gak sedikit orang yang mesen atau pre-order dulu by chat, baru nanti datang ke tempat ini. Memang ya Foodies, rezeki mah gak kemana. Semangat terus Pak! Oh iya, masak oseng ini gak butuh waktu lama, cukup 5 menit aja sampai kuah dan bumbunya ngeresep atau surut airnya. Nah kalau udah matang kayak begini, Foodies jangan lupa taruh di piring. Aduh, looks so sedap bener. Terakhir jangan lupa temennya si kuah santan atau kuah bening. Boleh pilih sesuai selera. Dadah, semua makanannya udah ada nih Foodies. Kita listing aja ya. Soto Betawi full of daging, check. Oseng kuah beningnya, ceki-ceki juga. And now saatnya kita makan Foodies. Bisa lihat Foodies, meskipun tempatnya agak masuk ke dalam, tapi ternyata di sini rame banget. Pasti udah tahu kan gimana rasanya. Aku juga penasaran, perut udah mulai bunyi-bunyi. Kita cobain Foodies, let's go. Ternyata Foodies, dagingnya ini nggak keras. Dia lembut teksturnya dan juga rasanya nggak amis. Wah bahaya nih, bumbu osengnya tuh ngeresep banget sampai ke serat daging dan jeroannya endul pisan. Rasa pedas, manis, dan asinnya dijamin bikin lahap nih kita makan Foodies. Teksturnya empuk, nggak ada bau amis, dan ada sensasi hit dari si tomatnya. Selain oseng jeroan Foodies, ada juga oseng daging sapi dan ayam. So, sesuaikan selera aja ya. Kalau kata Makar Receh mah semuanya kudu dicobain. By the way, gimana kalau osengnya dipaduin sama kuah bening kayak begini ya? Ternyata bener Foodies, oseng ini paling cocok ditaruh di atas nasi pakai kuah bening. Rasanya itu ada gurih-gurihnya dikit. Buat Foodies yang gak mau makan santan, bisa banget pilih si kuah bening ini. Teksturnya ringan, gurih, tapi tetap berempah banget pasti seruput. Cocok lah kalau dipadukan sama si oseng jeroan, menyatu bener rasanya di mulut. Isian kuahnya memang sederhana Foodies, cuma emping dan daun seledri. Tapi ini sukses bikin Satria nggak berhenti nyuap terus. Enak ya? Soto Betawi kuah santan. Nih, kita bisa lihat Foodies. Lihat dagingnya ternyata banyak banget. Wah, ada juga empingnya, ada tomatnya juga. Nggak sabar kan? Aku juga nggak sabar, aku pengen nyobain Foodies. Ini ternyata kuah santannya tuh enak banget. Bener-bener menambah gurih di rasanya dan juga ada manis-manisnya gitu. Tenang, kuah santan ini nggak bikin seret atau nggak enak sama sekali kok. Rasa dan teksturnya juga nampol maksimal. Dagingnya empuk, nggak bikin pegel ngunyah. Bumbu dari kuahnya juga ngeresep, jadi makin mantep nih rasanya Foodies. Bedanya itu ternyata bumbunya tuh lebih meresap. Mungkin karena daging ini udah direbus, bukan kering. Ternyata juga ada empingnya Foodies. Ini ternyata emang cocok banget buat di lidah aku.
Anyway, daging yang digunakan ini sama-sama dari hasil rebusan kuah dan rempah ya. Bedanya kalau soto lebih basah, nah ini oseng yang sedikit kering. Keduanya punya rasa khas masing-masing foodies. Si oseng lebih kering dan full of bumbu, sedangkan soto meskipun basah tapi bikin pecah dan nyes banget rasanya di mulut. Selain soto daging, tentu soto Betawinya juga ada versi ayam dan jeroannya ya foodies. Oke, overall makanan di soto Betawi Bu Aat nggak ada yang failed. Mau yang versi oseng kek atau soto Betawinya endul tanpa celah. Harganya juga murcik kok foodies, mulai dari 25.000 aja. Buruan ke Jalan Semapal di Serpong, Tangerang ya. Bukanya dari pagi sampai siang. Dan ingat kalau kesini siap-siap antri dan war buat cari tempat duduk. Semangat foodies! Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan.